dan hanya 21 lembaga publik yang divisitasi oleh KIP. Ini menunjukkan bahwa Golkar sudah dalam capaian tertentu sudah membaik daripada yang lalu, dan dari lembaga-lembaga publik yang lain juga ada prestasi yang dinilai oleh KIP. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kami. Nanti kami juga minta didampingi secara kontinu ke depan supaya Golkar semakin bisa menyajikan informasi publik kepada masyarakat. Jadi terlepas apakah KIP ini melakukan visitasi atau penilaian, kami memang sudah berniat untuk memberikan informasi pada masyarakat secara terbuka. Apa yang dibutuhkan masyarakat mengenai Partai Golkar kami akan sediakan, dan apa yang ditanyakan oleh masyarakat kepada kami pasti akan kami jawab. Kami juga memberikan tempat yang cukup nyaman di depan beserta ekosistem pendukungnya. Jadi kalau masyarakat mencari data itu sudah relatif tersedia karena ekosistemnya mendukung. Pak, ini artinya informasi yang diperlukan masyarakat terkait Golkar itu bisa diakses gitu? Ya, di website kita juga sudah kita berikan informasi yang cukup. Semua prosedur sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang dan ditentukan oleh KIP kami sudah penuhi, dan lebih dari itu kami juga lagi mengembangkan media sosial kami untuk kepentingan interaksi yang lebih intens dengan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih dekat, bisa mencari informasi kapan saja, di mana saja melalui media sosial kami. Jadi di kantor kami sediakan secara fisik, tapi secara digital kami juga sediakan. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan komitmen partainya untuk terus menjadi lembaga politik yang terbuka dan informatif kepada publik. Hal itu disampaikan saat menerima visitasi Komisioner Komisi Informasi Pusat atau KIP Samrotun Naja Ismail di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 27 November 2025. Dalam kesempatan tersebut, Partai Golkar mencatatkan nilai tinggi dalam keterbukaan informasi publik, yakni 98,6, dan masuk sebagai salah satu dari 3 partai politik yang divisitasi KIP dari total 21 lembaga publik terpilih. Sarmuji menyampaikan apresiasi atas penilaian tersebut dan berharap pendampingan dari KIP terus berlanjut agar pelayanan informasi publik di internal partai semakin optimal. Menurut Sarmuji, pencapaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam transparansi Partai Golkar dibandingkan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat telah disediakan dan dapat diakses dengan dukungan ekosistem layanan yang memadai. Sementara itu, Komisioner KIP Samrotun Naja Ismail menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 yang wajib dijalankan seluruh badan publik. Ia menilai apa yang dilakukan Partai Golkar sudah sangat baik, mengingat tidak semua lembaga dapat mengikuti uji publik dan visitasi, dengan syarat nilai minimal 75, sementara Golkar berhasil meraih 98,6 dan menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi. Tegaskan lagi bahwa keterbukaan informasi publik itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadi seluruh badan publik wajib melakukannya. Nah, terkait dengan Partai Golkar itu pada dasarnya sebetulnya sudah melakukan itu, hanya formulanya perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadi kalau tadi disampaikan salah satu pertanyaan, terlepas bahwa pemilu memang udah komitmen badan publik wajib menyampaikan keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Artinya masyarakat bisa mengakses informasi sepanjang informasinya tidak dikecualikan, gitu. Jangan sampai nanti beda persepsi nih. Wah, Golkar tadinya kok informatif gini, minta ternyata ada hal-hal informasi yang tidak bisa disampaikan, itu tadi terkait dengan rahasia pribadi, rahasia negara. Dan kalau dipandang partai itu ada referensi ketentuan yang perlu dijadikan informasi dikecualikan, itu harus dilakukan uji konsekuensi. Harapannya setelah patuh dengan Undang-Undang Nomor 14 2008, maka komitmen Pak Sekjen komitmen keberlanjutan dan memberikan kebermanfaatan. Kita tahu bersama bahwa pada dasarnya akses informasi itu untuk kebermanfaatan masyarakat. Bu, sejauh ini keterbukaan informasi publik. Memang kalau jadi ada tahap ya. Untuk uji publik tidak semua badan publik bisa masuk uji publik. Nilainya minimal 75. Nah, tadi kita dengar sendiri Golkar 98,6.
Lalu kemudian setelah itu dilakukan uji publik dan tidak semua juga lakukan visitasi. Dan untuk partai semua rata-rata setiap kategori itu 3 badan publik yang dikunjungi. Jadi kalau kita lihat secara total memang Partai Golkar sebetulnya sudah sangat baik, ya hanya perlu barangkali untuk bermanfaatan Pak Sekjen komitmennya.